Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rian pimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Ya, terima kasih Rian. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Trio kemana trio? Trionya izin. Coba ya Ibu absen dulu ya. Puji Fauzia, Idelia Griselda, Ismi Ratnasari, Septiani, Syahla, trio izin ya. Ya, sebelum memulai, coba ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin itu belajar tentang apa? Mempelajari tentang pembuatan jurnal, resep, salad, dan krim. Ya, terus ada lagi? Bu, Apa? Cok, silakan Risa. karakteristik dari salap dan krim. Kalau salap itu teksturnya kayak mentega. Ya. Kalau krim itu lebih cair karena fase airnya lebih banyak. Ya. Nah, kalau ada sera alba itu harus dilebur dulu. Kalau ada zat sediaan asidum itu harus ditetes etanol. Oh ya, betul ya. Sekarang pertemuan ketiga itu kalian membuat sediaan semi solid. Tujuan pembelajarannya hari ini kalian menganalisis pembuatan salep dengan cara meleburkan. Yang kedua, membuat sediaan obat bentuk sediaan salep dan krim dengan benar. Ketiga, dapat membandingkan perbedaan resep salep dan krim. Keempat, mempresentasikan hasil sediaan semi solid yang telah dibuat dengan benar. Ya, di sini Ibu akan melihat kalian coba analisis video. Ada 2 video, kalian coba analisis ya apa yang kalian bisa dapat. Dari setengah kilogram bahan baku dapat menghasilkan 50 bungkus kosmetik palsu. Masing-masing dijual dengan harga 10 hingga 25 ribu rupiah. Tak heran, keuntungan Gundul bisa mencapai 10 kali lipat modalnya. Ya, dari tayangan video tersebut, coba ada yang bisa nggak ambil analisis dari video pertama sama video kedua? Kalau yang dari di video pertama itu pembuatan krim dengan peraturan yang sesuai, dimulai dari timbangan. Misalkan kalau tidak sesuai, bahan-bahannya akan tidak sesuai. Terus cara penimbangan bahan harus sesuai, cara penggerusan, terus cara pengemasan krim yang sesuai. Terus harus diwajibkan dengan etiket berwarna biru dan harus diwajibkan dengan tanda obat luar. Ya, betul ya. Coba ada lagi? Ya, silakan Rian. Kuri, terus tadi ada semen dan lain-lain. Cara pembuatannya tidak sesuai prosedur, tidak ada nimbangan kayak gitu, terus menggerusnya juga kurang pas lah. Ya. Gitu. Kasih ya. Ya betul ya, kalau dari video tersebut dilihat dari yang video yang kedua ya. Video kedua itu dari mulai pencampurannya aja alat-alat yang digunakan udah tidak sesuai, ya kan? Yang harusnya mencampurkan mungkin kalau skala lab itu menggunakan mortir dan stemper gitu, terus pakai spatel. Ini tidak, malah pakai baskom tadi kalian lihat kan. Terus kemudian nggak ditimbang, nggak ada takaran-takarannya. Jadi benar-benar mereka ya itu mah campuran-campuran mereka aja. Tapi di sini yang di video kedua itu kita bisa ambil ada yang menggunakan peraturan salap ya. Yang mana coba yang kalian tadi lihat? Ada yang tadi menganalisis nggak? Yang tawas dilakukan dalam air ya, itu kan menggunakan peraturan salap ya. Ada juga, berarti dia pakai metode itu ya. Ya, silahkan kalian siap-siap untuk mulai praktikum. Kelompoknya seperti kelompok yang kemarin. Dari kelompok 1 itu Rian, Idelia, dan Risa. Yang mana? Ya, kelompok 2 Syahla, Puji, Ismi, dan Nur.
Kelompok 3 trio Lucy dan Septi. Berarti nggak ada trio, kalian berdua ya? Ya udah nggak apa-apa ya. Sok, silahkan siap-siap untuk melakukan praktikum. Ya, silahkan kalian setelah membuat sediaan diisi LKPD-nya ya. Ibu udah share di grup WA, bentuknya Google dokumen, kalian isi di situ. Kemudian nanti siap-siap untuk presentasi ya. Jangan lupa kelompok lain harus memberi pertanyaan ke kelompok yang lagi presentasi. Ya, silakan berdiskusi. Ya, sudah selesai semuanya? Ya, silahkan untuk kelompok 1 dahulu presentasi ya. Kemudian nanti kelompok yang lainnya memberi pertanyaan. Sok, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari praktek kami. Sediaan yang kami buat yaitu salep 24 dengan alat-alat yang digunakan yaitu timbangan, anak timbangan, pipet, spatel, sendok tanduk, kaca arloji, mortir, stemper, pot salep, perkamen, alas timbangan, lap, sudip, etiket biru, dan plastik klip. Dari penampilan fisik, tekstur seperti mentega, berwarna kuning karena terdapat sulfur precipitatum, lengket, sukar terserap oleh pori-pori kulit, bau khas sulfur precipitatum atau belerang. Karakteristik dari ketiga salep yang kita buat, tiga-tiganya sama memiliki tekstur seperti mentega, bau khas dan warna yang sama. Dari segi penampilan sama, tetapi dari ketiga uji homogenitas hanya satu yang homogen. Dari hasil sediaan, semuanya sudah sesuai prosedur, tidak ada kegagalan dalam pembuatan, hanya saja 2 sediaan masih kurang homogen. Baik, sebelum ditutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, bisa saja dari cara pencampuran setiap zatnya. Yang harusnya vaselin album itu diselip setiap sudah sediaan zat masuk. Nah, ini disemuakan di akhirnya. Disatuin di akhirnya. Nah, kalau yang saya, kenapa bisa homogen? Karena pas pencampuran dari acidum salisilicum sama sulfur, itu digerus terlebih dahulu dan baru dikasih sedikit-sedikit vaselin. Sebelum ditutup, kami akan buktikan dan praktekkan kehomogenitasan salep yang kami buat. Gimana cara biar kelihatan homogen itu? Sampai jelaskan tuh ya. Cara agar terlihat homogen itu, saat dicek diputar-putar gitu teh, serbuknya sudah nggak kelihatan. Atau mencampur dengan basisnya. Gitu ya, jelas ya? Ya, silakan ditutup. Mungkin sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktek kami. Di sini alatnya ada mortir, cawan penguap, Erlenmeyer, kaca arloji, pipet, batang pengaduk, penjepit kayu. 4 sediaan, 2 sediaan menghasilkan konsistensi cair dan 2 sediaan lain konsistensinya pas. Ada 2 sediaan yang beratnya kurang dan
kurang dari 15 gram dan 2 lainnya pas 15 gram. Seharusnya. Dari hasil pembuatan, kelompok kami sedikit mengalami kegagalan karena 2 sediaan tidak homogen dan 2 lainnya kurang homogen. Apakah ada pertanyaan? Karena kan bentuknya minyak, jadi minyak harus disatuin sama bahan baku sama basis salepnya, yaitu sera alba sama adeflanae. Jadi harus dileburin bareng. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 3. Ini kelompok 3 cuman 2 orang ya, karena yang satunya itu lagi tidak hadir. Nggak apa-apa, semangat ya meskipun 2 orang. Kami akan mempresentasikan hasil praktek kami. Di sini bisa lihat perbedaannya, warnanya agak berbeda. Ada yang tahu gak kenapa warnanya sedikit berbeda? Cara pembuatannya. Gimana cara pembuatannya? Ya, benar, dari cara gerus. Soalnya kalau yang putih susu itu udah sesuai menggerusnya. Kalau yang putih pucat ini pas waktu penggerusannya tuh kurang kecepatan. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana pencampuran pencampurannya itu saat fase minyak dilebur semuanya dicampur, fase air dimasukkan ke dalam mortir terlebih dahulu. Saat sudah melebur fase minyaknya terus dicampur. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup ya? Silakan tutup. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, alhamdulillah sudah dipresentasikan semuanya. Di sini Ibu akan memberikan penguatan sedikit ya dari hasil praktikum kalian hari ini. Ibu lihat tadi di tiap kelompok itu meskipun formulanya sama, tapi hasil sediaannya berbeda, betul ya? Ya. Contohnya dari kelompok 1 ya, dari Rian, Ideal sama Risa itu punya sediaan yang berbeda-beda. Dari jumlah sediaannya juga beda, kelihatan kan dari kemasan. Rian sediaannya terlalu sedikit, ya. Ideal ukurannya pas ya, terus ada yang homogen dan yang tidak homogen. Nah, itu berarti dari proses pembuatannya, dari proses penggerusannya, gitu kan. Contohnya gini, kalau misalnya kalian menggerus, itu di sela-sela di pinggir kan suka ada sediaan, harusnya kalian sudipin lagi, ketengahin, gerus lagi. Nah, yang gak homogen itu yang ada di pinggir-pinggir yang tidak melewati penggerusan. Gitu. Jadi rajin-rajin kalian nyudipin, ketengahin, gerus kayak gitu ya, harus rajin-rajin. Nah, kemudian untuk kelompok 2 itu dileburkan seranya, ada yang keenceran gitu kan, ada yang pas sediaannya, tapi homogennya itu rata-rata homogen nggak tadi? Nah, berarti tetap ya sama, ada yang homogen, ada yang tidak homogen. Di situ dari proses penggerusan atau pencampuran bahan. Kalau misalkan untuk ada yang terlalu cair, itu nanti juga ketika dimasukkan ke dalam kemasan, lama-kelamaan juga akan memiliki konsistensi yang pas gitu. Nah, untuk sediaan krim, nah ini sekali jadi banget gitu kan ya, kita bikin, kalian berdua bikin dari hasilnya bagus, tadi Ibu lihat kan bagus lah segitu, tidak terpecah antara fase minyak dan fase airnya. Cuman untuk yang Lucy itu mungkin kurang penggerusannya dari awal, karena bikin krim itu harus semangat banget ngegerusnya gitu ya. Tapi bagus sih, Ibu lihat hasilnya bagus
gitu ya. Sok coba dari kalian ada yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini? Silahkan. Di materi kali ini kesimpulannya adalah jadi kita dapat secara langsung membuat sediaan krim dan salep dan mengetahui perbedaannya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan post test dulu ya. Sekarang kalian buka HP-nya, siapkan HP masing-masing. Buka aplikasi Inquisisnya.